saya pengen anak cowok ini prosesnya bertahun-tahun. Saya memohon sama Yang Maha Kuasa. Nah, begitu anak saya ini jatuh, saya luar biasa kaget. Setelah saya pikir-pikir, waktu itu saya punya kesalahan. Di mana sebenarnya kebiasaan saya dari kecil itu saya nggak tega ketika melihat orang itu menderita. Dan mulai dari dulu saya sering menyisihkan penghasilan saya untuk orang-orang yang tidak mampu. Dengan harapan saya diselamatkan dari dunia dan akhirat, juga keluarga saya, dan ini adalah sedekah saya untuk orang tua saya. Nah, di waktu itu saya aktif tiap bulan itu membantu kaum duafa dan anak yatim setiap bulan. Iya. Pada bulan itu rasa eman saya itu datang. Eman dalam mengeluarkan sedekah tadi. Jadi proses ya. Waktu itu saya merasa apa yang saya miliki itu milik saya, padahal bukan. Jadi rasa eman itu datang, nggak saya keluarkan. Pingin nggak saya ngeluarin bulan ini. Anak saya itu jatuh. Oh, itu kesadaran saya itu setelah saya diingatkan yang ketiga kalinya. Berikutnya anak saya itu sakit, sakit tipes sama DB. Saya bawa ke dokter Bangkalan, opname 4 hari. Itu saya nggak bisa bandingkan kegelisahan dan rasa khawatir orang tua ketika anak itu sakit. Itu masih belum sadar. Iya. Yang ketiga kalinya anak saya itu batuk-batuk. Beberapa bulan kemudian saya bawa opname di Adi Husada Surabaya. Jadi opname selama 14 hari, mulai hari pertama, kedua, dan ketiga sampai keempat, anak saya tambah parah. Amit-amit. Ketika dia batuk itu seperti lidah sama ini mau keluar. Jadi bukan tambah baik, malah tambah buruk. Dan waktu itu saya punya agenda mau ke Bali mengadakan acara sabung ayam di Bali dalam minggu itu. Maaf, saya potong Bang Soleh. Peristiwa tersebut sebelum punya kuda nih ceritanya ya. Sudah punya kuda apa masih di sabung ayam atau dua-duanya Bang Soleh? Kayaknya sudah punya kuda. Oh, sudah punya kuda. Tapi ayam masih ya? Ayam masih. Masih ya. Kemudian? Cuman rasa semenjak kuda itu datang ke sini itu saya udah agak mulai males. Ke ayam? Perhatian saya sudah pindah ke kuda. Ke kuda. Nah setelah itu, waktu anak saya di rumah sakit, saya udah berpikir ini bukan penyakit biasa. Saya putuskan untuk dibawa pulang. Saya bilang sama istri saya, tolong tanyakan bilnya berapa. Setelah ditanya, bilnya itu kok sesuai banget dengan yang harus dikeluarkan, nominal yang setiap bulan saya keluar. berarti ini Allah ngambil hartanya kembali secara paksa melalui anak saya dengan jalan yang menyakitkan, boleh dikatakan begitu. Maka saya pernah mendengar sebagian dari harta kita adalah hak orang. Betul. Orang yang tidak mampu. Yang pernah menahan rezeki orang. Hanya diambil secara paksa melalui anak saya. Oke. Setelah itu saya pulang dengan keyakinan anak saya pasti sembuh. Akhirnya saya keluarin. Sesuai yang kebiasaan yang dikeluarkan biasanya tiap bulan apa tiap bulan? Tiap bulan ya. Nah, setelah pulang besoknya saya berangkat ke Bali. Diobatin pakai obat-obat tradisional, ternyata sembuh. Oh, pengobatannya putranya Bang Soleh ini di Bali? Enggak, dibawa pulang sini. Besoknya saya berangkat ke Bali. Karena anak saya begitu nyampe sini diobatin, ada saudara saya yang bisa ngobatin dengan
obat tradisional, ternyata dingin, badannya udah berangsur-angsur sembuh. Malah dengan bahan yang murah sembuh. Sangat murah. Emang jalannya harus dikeluarkan. Iya. Cuma dengan apa ya, cara yang berbeda. Mungkin karena dikarenakan Bang Soleh tadi awalnya ikhlas, di tengah perjalanan kok eman ya gitu. Akhirnya diambil juga gitu. Oh, Kesimpulan saya kadang begini, Bang. Orang Madura kan mengatakan kemampuan itu diukur untuk berbagi ya. Kemampuan berbagi diukur dari harta yang dia miliki. Udah. Padahal kaya belum tentu mampu. Betul. Benar apa yang dikatakan Bang Soleh. Kaya belum tentu mampu. Betul. Karena mampu itu dari hati. Definisi mampu itu bukan ukuran dari harta sebenarnya. Seberapa banyak harta yang kita miliki. Betul. Gitu. Ini definisi apa ya? Definisi mampu ini bukan masalah dari kaya miskin atau sedang, bukan. Ini masalah keikhlasan sudah. Hati. Benar. Oh gitu. Nah, kemudian sekarang yang kita bahas, kuda sudah, ayam sudah, dunia malam sudah. Ini kok moro-moro ke dunia wisata nih, gimana Bang Soleh? Apa karena melihat potensi di sini atau bagaimana Bang Soleh? Jadi sebetulnya juga saya tidak punya rencana sebelumnya untuk terjun ke dunia wisata. Itu sebenarnya mungkin kehendak Allah ya. Iya. Kejadian anak saya jatuh itu mudah-mudahan ini peringatan untuk kami. Mudah-mudahan ini peringatan yang terakhir. Amin. Jadi pas bulan puasa itu 2 tahun yang lalu kurang lebihnya. Iya. Nah, saya kan juga waktu itu habis banyak untuk nyalonkan anak-anak ke legislatif. Habis banyak, dan seluruh pengeluaran yang saya keluarkan itu saya sedekah. Karena anak-anak ini dicalonkan juga untuk memperjuangkan nasib kaum yang lemah. Iya. Dengan sebuah perjanjian yang mendanai saya. Nah, waktu itu modal usaha sudah sangat tipis sekali. Iya. Jadi saya musyawarah sama istri bahwa bulan ini pas bulan puasa itu nggak mau ngeluarin. Padahal saat itu mau lebaran orang sangat butuh. Nah, hanya saya ngajak ada tamu dari Lumajang main ke villa, ke gunung. Itu yang waktu itu saya kasih nama Hayden Palace. Nah, pas saya nyiram tanaman, anak saya main di atas. Tiba-tiba ada bunyi suara cetak. Ternyata begitu saya lihat di depan saya persis, anak saya udah jatuh dan kepalanya kena cor. Jadi kagetnya saya luar biasa. Saya sudah waktu itu berpikir anak saya sudah nggak ada. Tapi Allah memang benar-benar kuasa. Kalau dilihat dari kejadiannya itu mungkin sudah nggak ada. Kalau secara akal udah meninggal lah ceritanya. Iya. Dan anak tidak nangis sedikit pun. Nggak nangis sedikit pun, langsung saya rangkul. Cekcok sama istri, saling nyalain, lalu saya bawa lari, nggak pakai sandal, bawa lari ke mobilnya teman, saya bawa ke rumah sakit Bangkalan. Nyampe ke sana karena saya lihat penanganannya kurang maksimal, saya bawa lari ke Surabaya. Waktu itu ke PHC. Di perjalanan itu anak saya muntah darah. Dan teman saya bilang ini bukan darah kak, tapi coklat sama semangka. Mungkin Mehmet tadi makan semangka sama coklat. Ini antara percaya dengan tidak. Iya. Berikutnya pertengahan mau masuk ke Suramadu, muntah lagi. Sampai saya udah panik sekali, luar biasa. Harapan saya sudah nggak ada, udah lemes. Saya berpikir begini, apapun yang saya miliki ketika anak saya tidak ada, nggak ada artinya. Sia-sia ceritanya. Hidup saya jadi sia-sia. Ya, begitu arah ke barat, di Kapasan sampai mau masuk ke Pagirian itu muntah kedua kalinya, anak saya mau muntah darah seger. Wah, ini darah, saya bilang. Jadi yang di awal tuh darah sebenarnya. Sebenarnya darah. Cuman darah kental mungkin ya, agak kehitaman ya. Udah keluar darah. Keluar darah seger. Saya udah langsung shock. Waktu itu saya dalam keadaan putus asa. Saya tiba-tiba ingat dengan mimpi saya. Waktu anak saya itu hamil 4 bulan, saya bermimpi melihat di atas saya itu ada tulisan Al-Hamid. Tulisan emas. Al-Hamid kalau boleh tahu artinya apa, Bang? Hamid itu mulia kalau nggak salah. Oke. Nah, waktu itu saya ingat tulisan emas.
Nah, ketika anak saya melahirkan, saya ingat dengan mimpi saya. Akhirnya anak saya kasih nama Abdul Hamid Hidayatullah. Hamba yang dimuliakan karena hidayah dari Allah. Al-Hamid tadi ya. Insya Allah itu artinya. Iya. Nah, begitu ingat dengan mimpi ini, saya punya keyakinan kuat bahwa anak saya tidak akan mati sekarang. Yakin ya waktu itu? Yakin waktu itu ya Allah, ini pemberian Allah. Insya Allah anak saya tidak akan mati sembarangan. Sambil saya dekap anak saya, ya Allah jangan ambil anak saya saat ini. Ambillah nanti ketika anak saya sudah berhasil dan sedang memperjuangkan kebaikan dan agamamu. Itu permintaan saya. Kembali ke cerita yang tadi, jangan berhenti. Yang tadi mungkin motivasinya Abang Soleh begitu ya. Minta itu. Jangan ambil sekarang. Kasih kesempatan anak saya untuk memperjuangkan kebaikan dan agamamu ya Allah. Iya. Dari situ sambil saya dekap anak saya bilang, saya berjanji sama diri saya sendiri, ya Allah, jika anak saya selamat, saya berjanji saya akan berhenti main ayam dan seluruh ayam saya akan saya jual. Itu janji saya. Oh, nazar ya ceritanya ya, nazar ya. Dan tidak ada seorang pun yang tahu kecuali diri saya. Maksudnya tidak ada seorang pun yang tahu bahwa saya ingin berhenti sabung ayam. Nazar tadi ya, termasuk istri pun tidak tahu. Nah, setelah anak saya sudah mulai pulih, mau masuk hari ke-6, ya, kan 1 minggu opname. Nah, setelah masuk ke hari ke-7 kalau nggak ke-6 waktu itu, saya ingat-ingat coba cek bilnya di PHC sebenarnya. Setelah dicek bilnya, biaya rumah sakit itu kena 16 juta sekian. Nah, kebetulan anak saya udah masuk asuransi, waktu itu dijamin oleh asuransi. Iya. Nah, ternyata di situ nominalnya kok hampir sama dengan waktu saya ngeluarin santunan per bulan. Ini bukan secara kebetulan. Ini bukan kebetulan, sudah rencana Allah semua ini semua, Bang Soleh. Ini rencana Allah semua ini. Harusnya saya memberikan haknya orang, tapi saya tahan. Ya Allah, luar biasa ceritanya pengalaman. Setelah itu saya langsung ngomong sama istri saya. Ini kita diingatkan oleh Allah. Sudah menahan rezeki kaum duafa. Akhirnya istri saya sudah sepakat. Waktu itu juga ditransfer ke adik ipar saya, nanti saya berikan, bahkan ditambah. Dilebihkan ya, Pak? Bang ya. 2 hari kemudian anak saya pulang. Setelah nyampe di sini, berarti doa Abang terkabul nih ceritanya. Baru saya sadar bahwa saya diingatkan lewat anak saya lagi. Mudah-mudahan itu yang terakhir. Berarti 2 kali ya diingetin melalui anak ya? 3-4 kali. 3-4 kali melalui anak ya? Saking bandelnya saya. Nah, setelah Iya. pulangin dapat 1 malam di sini, saya ada tamu, paginya itu ada tamu. Iya. Itu ternyata teman mondok saya. Beliau menyampaikan bahwa ada salam dari guru saya yang saya bilang tadi. Iya. Dia bilang, Kiai, guru kita sekarang posisinya ada di Arab Saudi, lagi umroh. Iya. Dan beberapa waktu yang lalu beliau sempat telepon saya. Iya. Beliau dengan rombongan ngajak tawaf ke Baitullah. Dan berdoa untuk sampean, Kak, agar sampean segera berhenti sabung ayam karena oleh guru kita mau dijadikan perempuan, kata beliau. Iya. Itu. Mudah-mudahan Soleh cepat berhenti main ayam. Dan guru saya memang pernah menyampaikan, bilang kepada saya, selama di halamanmu ada ayam, saya tidak akan menginjak. Benar. Tidak akan menginjak rumah kamu. Itulah, tidak akan main lah ke sini. Tidak akan main ke rumah saya. Selama itu ada ayam. Masih ada ayam di halaman. Oh, luar biasa peristiwanya ini. Insya Allah salah satu doa dari orang-orang yang sayang sama saya yang diijabah oleh Allah. Iya. Dari orang ibu saya, keluarga saya juga, anak-anak dan istri saya. Amin. Insya Allah. Kuda yang tadi itu saya minta itu ternyata sama Kiai itu dikasihkan yang waktu yang putranya Bang Soleh, Wahid ya namanya, yang nunjuk itu ada, iya bagus, Mehmet. Mehmet ya, itu bilang kuda yang bagus. Yang kecil apa yang besar yang dikasih oleh Pak Kiai? Yang kecil. Oh, yang kecil. Saya pengen yang kecil. Oh, ya pengen yang kecil. Dan anehnya waktu itu kuda itu hanya dikasih harga 50 juta, padahal sudah ditawar 80. Ada banyak orang yang nawar 80 juta nggak dikasih. Cuman dikasih Mas saya dikasih 50 juta. Nah, ini membicarakan ini kan masa lalu sudah ya. Masa lalu semoga juga kita semua bisa mengambil hikmah dari ceritanya Bang Soleh ini ya. Istilahnya banyak sekali, mulai tadi dari awal sampai detik saya sekarang belajar tuh, saya sendiri pribadi banyak yang saya pelajari di situ dari pengalaman Bang Soleh. Semoga
kita jangan mengalami Bang Soleh ya, bisa mengambil dan mempelajari hikmah dari perjalanan Bang Soleh tadi. Nah, ini villa, ini Bang Soleh sudah ada berapa villa Bang Soleh sekarang di atas nih Bang?